Kelapa, Dayalah Petani Kelapa Indonesia. Hari ini kita melakukan penanaman perdana di Dukuh Blimbing, Desa Kaliputih. Tempatnya di atas, tapi ketinggian masih di bawah 800 mdpl, sehingga kita perlu sekali aplikasi asam humat. Nah, asam humat ini fungsinya selain sebagai pembenah tanah, juga sebagai pupuknya di tanaman kelapa itu sendiri, sehingga perlu kita aplikasikan asam humat ini di lubang tanam. Nanti kita akan buat lubang tanam sesuai standarnya, yaitu 1 kali 1 meter kali 1 meter, dan mudah-mudahan nanti bisa kita tanam dengan kedalaman 75 cm, karena mengingat di sini adalah dataran atau tanahnya bertipe batuan, sehingga perlu sekali adanya asam humat ini sebagai pembenah tanah, selain juga penambahan pupuk organik. Karena kita ketahui di awal penanaman yang diutamakan oleh bibit kelapa itu sendiri adalah dia harus sehat akarnya, supaya nantinya ketika kita aplikasikan pupuk kimia, akar itu sendiri sudah siap untuk menyerap, sehingga akan terjadi pertumbuhan yang signifikan dan cepat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang asam humat ini. Nanti kita akan lihat lubang tanamnya, karena di sini sungguh sangat ekstrim. Tapi petani di Blimbing sangat optimis terhadap kelapa ganja entok ini dan antusias dalam pengembangannya. Semoga Dukuh Blimbing, Desa Kaliputih, Kecamatan Alian bisa mengembangkan kelapa ganja entok di ketinggian ya masih di atas 300 mdpl lah. Di sini 300 mdpl. Cukup sekian dari saya. Salam kelapa, Dayalah Petani Kelapa Indonesia. 5 ml per liter. Kalau ini 14 liter, berarti kita gunakan 6 tutup dalam 1 tangki. Dalam 1 liter ini membutuhkan 6 tutup. Kurang lebih 1 tutup ini 250 ml. Lubang tanam pada pembibitan kelapa atau penanaman kelapa itu ada di lubang tanamnya. Keberhasilan budidaya kelapa itu ditentukan dengan lubang tanamnya. Nah, lubang tanamnya kita buat 1 meter kali 1 meter. Kenapa buat 1 meter kali 1 meter? Karena ketika bibit mau dipindah di lubang tanam atau ditanam di hamparan atau ditanam di suatu lahan, itu bibit mengalami stagnasi akar atau mengalami stres pada akar, sehingga akar tidak maksimal, dan juga sebagai tahap adaptasi yang lebih cepat dalam penyerapan unsur hara pada lingkungan. Yang lebih utamanya, bibit kelapa ini akan lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungan, terutama lingkungan perakaran, sehingga nanti diharapkan bibit kelapa ini akan lebih cepat dalam pertumbuhannya. Nah, ini lubang tanam yang kita buat 1 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter. Nah, ini nanti kita akan semprot dengan asam humat. Nah, asam humatnya disemprotkan mengelilingi. Asam humat ini sebagai pembenah tanah, karena kita ketahui asam humat ini bisa menghancurkan atau meremahkan tanah, dan juga menghemat pupuk sampai 20%. Cukup. Kemudian kita campur dengan pupuk kandang atau pupuk organik. Langsung tuannya ya? Ya. Setelah penyemprotan dengan asam humat, sebaiknya bibit jangan langsung ditanam, tapi kita biarkan dulu reaksi-reaksi kimia yang reaksi biokimia yang ada di tanah ini, biarkan berjalan sampai
kurang lebih 2 minggu, paling cepat itu 10 hari baru kita tanami. Nah kemudian setelah 10 hari pembuatan lubang tanam, barulah kita penanaman dengan bibit kelapa tinja NR. Jadi kalau kita ingin budidaya tanah berbatuan, konsepnya tetap sama, yaitu lubang tanam dibuat 1 meter x 1 meter. Cuma yang membedakan nanti tanah yang kita gali, nah ini tanahnya tanah berbatu, yang kita gali kita taruh sebelah sini. Kita tidak pakai tanah yang ini karena kita ketahui dalam unsur budidaya kita harus memperhatikan tekstur, struktur tanah, dan porositas tanah. Nah, untuk memperbaiki 3 hal itu, kita harus memakai tanah yang sekiranya bagus. Nah, dikatakan bagus seperti apa? Tanah yang tidak berbatu, dan kita akan campur dengan bahan organik, dengan pupuk organik. Nah, ini tanah yang akan kita campur dengan organik. Tanah yang akan kita campur organik sebagai pembenah tanahnya, selain juga dengan menggunakan asam humat, tapi juga kita perlu memperbaiki tekstur dan struktur tanahnya. Ini nanti kita akan aduk, kemudian kita akan timpa di sini. Kita akan benamkan lagi ke lubang ini lagi. Pupuknya ke sini pertama. Pertama ya. Ya enggak cuma terima kasih para sahabat petani yang ada di seluruh Indonesia. Panduan buat sahabat atau teman-teman petani kelapa Indonesia yang ingin membudidayaan kelapa, bagi lubang yang ideal. Mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini bisa menjadi referensi untuk para petani kelapa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita tanam bisa menjadi bermanfaat, khususnya di petani belimbing, Desa Kaliputih, Kecamatan Alian, sehingga bisa meningkatkan perekonomian, karena kelapa untuk hari ini adalah sebagai tombak perekonomian masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa, jayalah petani kelapa Indonesia. Iya.